Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kartika Putri, NPM 2251020151. Saya dari kelas Perbankan Syariah dan dari kelompok 11 dengan materi pengertian tarekat dan sejarah perkembangannya di dunia Islam. Dan saya sendiri akan menjelaskan materi tentang pengertian tarekat dan unsur-unsur dari tarekat. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu pengertian tarekat. Nah, tarekat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu thariqat. Nah, thariqat ini secara etimologis memiliki arti jalan, metode khusus, atau tata cara. Nah, sedangkan menurut terminologi sufistik, thariqat ini adalah jalan atau metode khusus untuk menuju jalan spiritual. Nah, teman-teman, sebenarnya tuh banyak banget loh pengertian atau makna dari thariqat ini menurut ahli sufi. Namun, dapat kita simpulkan, thariqat ini adalah jalan atau tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Baik, sekarang kita ke materi yang B, yaitu unsur-unsur dari tarekat. Nah, unsur-unsur tarekat ini ada 5. Yang pertama mursyid, yang kedua ba'yat atau talqin, yang ketiga adalah silsilah, yang keempat adalah murid, yang kelima adalah ajaran. Nah, yang pertama yaitu mursyid. Mursyid ini adalah guru, yaitu guru yang mengajarkan ilmu tarekat dan yang membimbing muridnya agar lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang kedua adalah ba'yat atau talqin, yaitu janji setia seorang murid kepada gurunya bahwa dia akan mengikuti semua perintah gurunya. Yang ketiga ialah silsilah, yaitu hubungan guru terdahulu sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya sampai ke Nabi. Lalu yang keempat adalah murid. Murid ini adalah orang yang haus atau yang mencari bimbingan untuk menuju kepada Allah atau lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, yang terakhir adalah ajaran. Ajaran ini adalah praktik-praktik atau ilmu-ilmu yang terdapat di dalam tarekat. Nah, teman-teman, itulah pengertian dan unsur-unsur dari tarekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siska Hayurinisa dengan NPM 2251020303. C. Macam-macam tarekat yang berkembang di Indonesia. Terdapat sejumlah nama tarekat yang berkembang di Indonesia, namun yang banyak mendapat simpati dan banyak pendukungnya ada 11 tarekat, yaitu 1. Tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah didirikan oleh Abdul Al-Qadir Al-Jailani, lahir 1077 sampai 1166 Masehi. Yang kedua, tarekat Satariyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdullah Al-Zattar di India. Ia wafat pada tahun 1429 Masehi. Yang ketiga, tarekat Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah didirikan oleh Zahiruddin di Purusan dan merupakan cabang dari tarekat Suhrawadi yang didirikan oleh Abdul Qadir Suhrawadi, wafat 1167. Tarekat Alawiyah adalah tarekat yang tersebar di Indonesia melalui keturunan Alawiyin dan murid-muridnya Syekh Aran Niri. Dan tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Al-Karim As-Saman di Madinah. Tarekat Sadziliyah. Pendiri tarekat Sadziliyah adalah Abu Al-Hasan Al-Shizilin yang terkenal dengan wirid dan kekuatan ilmunya. Adapun tarekat Rifaiyah. Tarekat Rifaiyah didirikan di Iran pada abad ke-6 Hijriah oleh Ahmad bin Ali Abdul Abbas Al-Rifai. Ada tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah didirikan oleh Syekh Abdul Al-Abbas Ahmad Ibnu
Muhammad Ibnu Mukhtar Al-Tijani dari Aljazair. Ada tarekat Wahidiyah. Tarekat ini didirikan oleh Kamajid Ma'ruf di Kedunglo, Kediri pada tahun 1936. Ada tarekat Nasyabandiyah. Tarekat Nasyabandiyah didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Uwais Al-Bukhari pada tahun 727 sampai 791 Hijriah. Ada tarekat Al-Haddad. Tarekat Al-Haddad didirikan oleh Syekh Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dia lahir di Tarim, sebuah kota yang terletak di Hadramaut tanggal 5 Safar tahun 144 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safatul Azizah, NPM 22510143. Di sini saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu D. Perkembangan tarekat di Indonesia. Pada awalnya, tarekat itu merupakan bentuk praktik ibadah yang diajarkan khusus kepada orang tertentu. Misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan wirid atau zikir yang perlu diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Atau Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat yang lainnya untuk mengulang-ulang kalimat tahlil dan tahmid. Ajaran-ajaran khusus Rasulullah itu disampaikan sesuai dengan kebutuhan penerimanya, terutama berkaitan dengan psikologis. Pada abad pertama Hijriah mulai ada perbincangan tentang teologi, dilanjutkan mulai ada formulasi syariah. Abad kedua Hijriah mulai muncul juga tasawuf. Tasawuf terus berkembang dan meluas dan mulai terkena pengaruh luar. Salah satu pengaruh luar adalah filsafat, baik filsafat Yunani, India maupun Persia. Muncullah sesudah abad kedua Hijriah golongan sufi yang mengamalkan amalan-amalan dengan tujuan kesucian jiwa untuk takarub kepada Allah. Para sufi kemudian membedakan pengertian-pengertian syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Menurut mereka, syariah itu untuk memperbaiki amalan-amalan lahir, thariqat untuk memperbaiki amalan-amalan batin atau hati, hakikat untuk mengamalkan segala rahasia yang gaib, sedangkan makrifat adalah tujuan akhir, yaitu mengenal hakikat Allah baik zat, sifat maupun perbuatannya. Orang yang telah sampai ke tingkat makrifat dinamakan wali. Kemampuan luar biasa yang dimilikinya disebut karamat atau supranatural, sehingga dapat terjadi pada dirinya hal-hal yang luar biasa yang tidak terjangkau oleh akal, baik di masa hidup maupun sudah meninggal. Syekh Abdul Qadir Jailani menurut pandangan sufi adalah wali tertinggi, disebut Kutub al-Aulia atau wali kutub. Pada abad kelima Hijriah atau 13 Masehi, barulah muncul tarekat sebagai kelanjutan kegiatan kaum sufi sebelumnya. Hal ini ditandai dengan silsilah tarekat selalu dihubungkan dengan nama pendiri atau tokoh-tokoh sufi yang lahir pada abad itu. Setiap tarekat mempunyai syekh, kafiyah, zikir, dan upacara ritual masing-masing. Biasanya syekh atau mursyid yang mengajarkan murid-muridnya di asrama latihan rohani yang dinamakan suluk atau ribat. Kehadiran tasawuf berikut lembaga-lembaga tarekatnya di Indonesia sama tuanya dengan kehadiran Islam itu sendiri sebagai agama yang masuk di kawasan ini. Namun, tampaknya dari sekian banyak tarekat yang ada di seluruh dunia, hanya ada beberapa tarekat yang bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Hal itu dimungkinkan diantaranya karena faktor kemudahan sistem komunikasi dalam kegiatan transmisinya. Tarekat yang masuk ke Indonesia adalah tarekat yang populer di Mekah atau Madinah, dua kota yang saat itu menjadi pusat kegiatan dunia Islam.
Faktor lain adalah karena tarekat-tarekat itu dibawa langsung oleh tokoh-tokoh pengembangnya yang umumnya berasal dari Persia atau India. Kedua negara ini dikenal memiliki hubungan yang khas dengan komunitas Muslim pertama di Indonesia.